Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Semuanya sehat-sehat aja kan? Tetap jaga kesehatan kalian selama masa pandemi ini. Ngomong-ngomong masalah pandemi ini, itu kebanyakan dari kalian sedang WFH atau work from home, terus sering meeting online ataupun lagi kelas online, tapi webcam laptop kalian itu kurang jelas ataupun PC kalian tuh nggak punya webcam sama sekali gitu ya. Atau lagi nyari webcam untuk konten live streaming seperti itu gitu ya. Nah pas banget nih, kali ini gue itu mau nge-review sebuah webcam dari G5 Crate. Sebelum kita memulai video ini, bagi kalian yang suka dengan channel ini atau yang pengen support, itu bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. Oke, kita intro dulu. Webcam dari G5 Crate ini itu dari segi desain menurut gue cukup keren dengan balutan warna hitam yang membuatnya itu terlihat elegan. Ukuran webcam ini itu cukup portable dengan tinggi 5,3 cm, lebarnya itu 10,2 cm dengan ketebalan 5,35 cm dan juga itu memiliki berat hanya 120 gram aja. Untuk kabelnya ini sendiri cukup panjang yaitu sekitar 150 cm atau 1,5 meter. Webcam dari G5 Crate ini juga dilengkapi oleh penjepit yang mempermudah kalian untuk meletakkan webcam ini di posisi yang kalian inginkan, di atas monitor ataupun di atas laptop. Selain itu juga terdapat tripod mount itu di bagian bawah, jadi kalian juga bisa pasang webcam ini di tripod. Dan kalian itu bisa posisikan webcam ini sesuka hati. Selain itu, webcam ini juga bisa diputar hingga 180 derajat, yang mempermudah kalian dalam menyesuaikan posisi webcam. Jadi webcam ini itu bisa membantu kalian dalam menghasilkan konten seperti gamer-gamer profesional ini. Webcam ini itu memiliki keistimewaan itu terdapat pada fitur plug and play-nya. Dengan kata lain, ini cocok banget buat kalian yang nggak mau ribet, tinggal colok aja ke USB itu langsung bisa digunakan. Jadi nggak perlu install driver lagi. Nah, webcam ini juga bisa compatible dengan Mac ataupun Windows. Terdapat dua indikator pada di bagian depan yang dapat menyala untuk menandakan bahwa webcam ini sedang digunakan. Webcam ini juga sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon yang dapat menangkap suara kalian itu ketika berbicara. Kalau kalian ingin mikrofon yang lebih jernih dengan kualitas yang bagus, itu gue punya rekomendasi nih, sebuah mikrofon eksternal dari Elgato F1. Gue juga udah pernah review nih mic ini, kalian tuh bisa cek di link deskripsi untuk review ya. Dengan resolusi 1080p dan 30 fps, webcam ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik. Dengan kata lain, webcam ini menangkap kurang lebih 30 gambar per detik, jadi hasil videonya itu nggak akan patah-patah. Dilengkapi juga dengan lensa wide dengan 80 derajat field of view. Dengan kata lain, webcam ini itu bisa menangkap gambar selebar 80 derajat dari permukaan lensa. Jadi kalian bisa merekam objek yang lebih banyak. Webcam ini itu memiliki fitur low light enhancement dengan aperture f2.4. Jadi meskipun digunakan yang ruangan gelap, video yang dihasilkan pun itu tetap terjaga kualitasnya. Oke, langsung aja kita coba video yang dihasilkan dari webcam ini. Dan kalau kalian lihat di depan ini, gue sudah menggunakan sebuah webcam dari G5 Crate dengan resolusi 1080p menggunakan lightning ya, lightning ada di sebelah kiri gue gitu ya, itu sebuah lightning. Dan nanti kita akan juga tes untuk lightningnya dimatikan itu seperti apa, karena fitur dari G5 Crate ini memiliki low light enchantment-nya gitu ya. Dan oke, kita langsung coba matiin aja sebagus apa sih gambarnya jika kita mematikan sebuah lightning yang hanya memanfaatkan lighting dari monitor aja gitu, monitor di bagian bawah gue. Oke, gue sudah mematikan lampu atau lightning di sebelah gue ini, jadi gue hanya memanfaatkan lightning dari monitor aja. Dan ini adalah fitur low light dari G5 Crate ini. Jadi menurut gue sih kalau tanpa sebuah lightning ya, ini masih cukup oke juga, karena bisa dibilang kalau pada jajaran yang webcam yang lain, kalau pada saat lightningnya itu dimatikan, ini pasti gambarnya itu buram banget dan bercak-bercaknya itu, atau bisa dibilang noise-nya itu sangat kelihatan banget gitu ya. Dan walaupun emang ini
yang dihasilkan masih sedikit noise, walaupun itu sedikit banget, tapi menurut gue itu nggak begitu kelihatan karena ini adalah sebuah webcam. Jadi kalian itu jangan membandingkan sebuah webcam dengan kamera dengan handphone, karena emang ketiga device itu semuanya berbeda-beda ya untuk penggunaannya juga. Webcam itu sendiri itu ada nilai plusnya karena webcam ini bisa bertahan sampai berlama-lama jika kalian itu menggunakannya non-stop ya. Dan emang sih kalau masalah panas yang dihasilkan ini juga cukup anget jika kalian tuh menggunakannya dalam 24 jam non-stop. Dan ini juga tidak menggunakan baterai ya, kalau sebuah webcam itu tidak menggunakan baterai. Jadi kalian itu hanya menggunakannya untuk ya sebuah powernya itu dari USB aja. Pertama kita akan bahas sebuah lensanya. Lensa yang dihasilkan dari G5 Crite ini gue bisa bilang cukup lebar banget, dan ini emang lebar banget dibandingkan oleh webcam-webcam yang lain gitu ya. Yang kedua di sini gue akan melakukan pengetesan terhadap warnanya. Warna yang dihasilkan secara default atau settingan awal seperti ini gitu ya. Dan gue menggunakan sebuah lightning ada di sebelah gue karena sini putih semua. Tapi kalian juga bisa atur sebenarnya melalui software OBS ya. Kalian tinggal pilih video capture-nya si webcam ini, terus ke properties. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja configure video. Nah, terus ke bagian video ini, oke. Dan di sini kalian bisa atur gitu ya. Oke, di sini gue akan mengatur warnanya. Karena warna itu adalah saturation, kita langsung aja warnanya kita mentokin di kanan, tapi nggak mentok-mentok banget gitu ya. Mungkin 70. Susah banget. Coba gue ketik. Nggak bisa. Oke, kita pakai ini. Oke, 70. Setelah itu, kita bisa atur lagi misalkan sharpness-nya itu adalah ketajaman dari webcam ini. Kita bisa atur juga misalkan 55 atau bahkan ke 60 gitu ya. Biar lebih tajam lagi aja sih menurut gue. Oke, kita apply aja, terus kita terus oke lagi, dan ini adalah yang kita sudah atur karena saturationnya kita naikin lagi. Coba kita turunin lagi, kayaknya kurang cocok gitu ya. Configure video seperti biasa, kesini saturationnya kita turunin lagi ya, nggak usah terlalu, nah 55 aja kali ya. Oke, kita langsung oke lagi, dan ini adalah kualitas warna yang dihasilkan dari si webcam G5 ini. Kalau kalian lihat di belakang ini adalah sebuah lampu LED ya, karena emang terlalu terang banget. Jadi dia tuh agak silau gitu ya, jadi nggak apa-apa sih kalau menurut gue gitu. Karena ini adalah sebuah webcam ya teman-teman, jadi jangan disamain sama kamera ataupun handphone. Oke, yang ketiga di sini gue melakukan pengetesannya terhadap gambar yang dihasilkannya. Apakah cukup tajam, dan gimana menurut kalian? Kalian juga bisa menilai sendiri ketajaman dari sebuah webcam G5 Crite ini. Oke, pengetesan selanjutnya di sini gue akan melakukan pengetesan terhadap mikrofon yang ada di dalam sebuah webcam dari G5 Crite ini. Nah, yang kalian dengerin sekarang, ini gue menggunakan mikrofon dari Elgato Wave 1. Di sini gue akan ganti ya, kayak suaranya. Itu gantinya juga gampang banget, kalian tinggal bagian sini, terus ke propertiesnya. Nah, device ini gue menggunakan Elgato Wave 1, terus kita ganti ke input internal dari mikrofon G5. Kita langsung aja, kita oke. Tes, oke. Di sini gue akan naikin sedikit kali ya, karena kayaknya jaraknya itu jauh banget sama webcamnya. Kita akan naikin sedikit. Oke, kayaknya cukup ya. Oke, dan sekarang kalian itu mendengarkan suara dari mikrofon built-in G5 Crite. Nah, kalian bisa bandingin aja sama suara yang tadi gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah lumayan bagus? Apakah bagus? Atau masih bisa dibilang kurang atau gimana? Itu menurut pendapat kalian tuh gimana ya yang mendengarkannya? Tapi kalau menurut gue, kalau untuk kelas kalian itu kelas online ataupun bahkan pada saat meeting aja, mikrofon dari G5 Crite ini sudah lebih dari cukup sih. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi ya repot-repot untuk memasang mikrofon ataupun pakai headset itu segala, itu nggak penting karena ini udah lebih dari cukup. Ya, gimana menurut kalian tentang review gue mengenai webcam dari G5 Crite ini yang tidak dimiliki oleh webcam-webcam yang lain, yaitu adalah sebuah lensanya yang sangat lebar, yang seperti lensa-lensa kamera fisheye seperti itu, dan harganya, harga 899.000 ini kalian tidak akan bisa mendapatkan fitur itu ya. Oke, mungkin review gue cukup sekian aja mengenai webcam ini. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. Gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.